Hai guys, jadi kali ini kita mau wildcard mystery reading. Apa ini? Oke, dari ini kita pilih yang tengah ya. Masa depan kamu di karir, industri, atau kantor yang sekarang, potensi promosi. Oke, jadi ini tentang karir ya kali ini. Oke, ini aja lah. Potensi atau masa depan kamu di karir yang sekarang atau yang baru mau kamu lamar ya. Bear, wow, kamu ada sih potensi untuk naik jabatan, tapi kamu harus hati-hati sama, oke, kamu naik jabatan, tapi kamu harus selalu bisa menjaga integritas kamu. Kalau misalnya kamu sampai ketahuan korupsi, over, langsung out, gitu kan? Iya, terus kamu harus hati-hati dalam kayak tuh, ini kalau apapun kamu tuh bakal ngedapetin banyak spotlight gitu. Jadi kalau misalnya kamu kena kasus, orang tuh bakal nge-spotlight kamu banget. Tapi ketika kamu dapet yang positif, melakukan hal yang positif, kamu juga bakal dapet spotlight banget. Terus habis itu kamu tuh harus apapun yang berkaitan dengan kontrak, dengan keuangan, dengan kreativitas, itu harus kamu tulis secara kontraktual. Jadi kayak harus ada hitam di atas putih, itu di warning ya. Jadi kalau misalnya kalaupun ini urusannya sama bisnis atau freelance gitu, semuanya tuh harus kontraknya jelas. Tapi sumpah ya, hati-hati banget, kamu harus jaga integritas kamu harus jaga kayak moral kamu, karena uh, kamu tuh udah kayak gimana ya, kayak udah ditakdirkan untuk dilihat banyak orang gitu. Jadi positif negatif kamu akan selalu dilihat banyak orang. Jadi ketika kamu blunder pun gitu kan, ya kamu akan dilihat banyak orang gitu. Jadi kamu harus ngebedain banget antara perhatian positif versus perhatian negatif gitu. Jadi kamu harus terus bekerja untuk kayak misalnya diakui secara publik. Kamu harus gini, susah ya, ini susah banget, demi apapun ini susah, karena gue sendiri ngalamin. Kita tuh pengen kayak dikenal orang, ya kan? Karena kalau kita dikenal orang, orang jadi takut macam-macam sama kita, ya kan? Kalau misalnya aku bukan siapa-siapa, orang nyuri ide aku nggak berdaya dong, ya kan? Tapi kalau misalnya aku terkenal, orang mikir mau nyuri ide aku pun, kalaupun dia berani-beraniin, kalau misalnya dia kayak berani untuk nyontek gua gitu kan, at least orang di luar sana, netizen tahu kalau dia nyontek gua gitu. Dan orang tuh bakal bilang, ih kok lu bangga sih nyontek, ih lu gak malu nyontek gitu. Terus kayak mungkin dia yang akan dirujak sama netizen gitu. Jadi itu intinya sih, semua orang pengen ya dilihat, semua orang pengen naik jabatan, semua orang pengen ini kartu uang tuh dua loh. Kamu tuh bakal bakal cuan banget di posisi ini, tapi usahakan cuannya tuh dengan cara yang positif, jangan pakai cara-cara korupsi. Ini cara-cara korupsi loh. Ini tikus ini selalu berarti korupsi. Tuh kamu harus menunjukkan loyalitas kamu ke, baik misalnya subscriber kamu, ke bos kamu, ke pelanggan kamu, customer kamu tuh harus selalu menunjukkan loyalitas. Karena itu kuncinya kamu cuan itu kepercayaan mereka sama kamu gitu. Semua orang tuh pasti pengen ya mendapatkan perhatian, ya kan, tadi aku bilang. Tapi kayak ketenaran kamu itu pasti ada sisi gelapnya juga kan, kayak ada kayak nggak selalu positif gitu. Bisa kamu dirujak sama netizen gitu, kamu salah dikit dirujak gitu kan. Atau misalnya kamu tuh setelah terkenal kamu memutuskan, aduh gue nggak betah nih terkenal gitu, terkenal dikit aja, gue belum terkenal aja udah di stalking orang, gimana kalau udah terkenal gitu misalnya. Tapi di sisi lain kamu harus terkenal gitu, karena kalau kalau kamu nggak terkenal, kamu takut kalau misalnya ide kamu dicontek orang, kamu nggak berdaya gitu, atau kamu kayak diperlakukan semena-mena gitu kan. Ada kan orang yang seperti itu. uh, Intinya sih nggak apa-apa. Tapi kamu tuh harus bisa ngebedain antara apa tuh perhatian positif sama perhatian negatif gitu. Dan disiplin, di orang zaman sekarang tuh kayak aku ngerasa ya, orang zaman sekarang tuh kayak nggak disiplin dalam membedakan perhatian positif versus perhatian negatif, ya kan? Dia tuh kayak nggak bisa ngebedain, pokoknya asal gue viral nggak apa-apa, gue viral, yang penting gue terkenal gitu Pak. Tapi padahal kalau misalnya lu viralnya karena hal negatif, kalau ada orang yang nyuri ide lu, mereka nggak akan ngebelain lu, mereka bilang syukurin gitu. Jadi kayak kamu harus potensi kamu positif, positif ya. Kayak halangan dari nol ke tiba-tiba terkenalnya tuh kayak
nggak susah gitu. Kayak misalnya kamu hari ini magang, terus kayak 5 tahun kemudian udah jadi manajer gitu, ibaratnya gitu ya. Cepet naiknya cepet gitu. Tapi begitu kamu udah naik gitu, kamu tuh kayak harus disiplin ngejaga diri kamu banget. Dari segi moral kamu harus hati-hati, dari segi omongan kamu harus hati-hati. Kalau misalnya kamu punya PR agent gitu ya, PR group, aku kan kerjanya di PR ya. Um, Kayak omongan kamu tuh kayak harus bener-bener kayak disusun dengan cara supaya orang itu tidak salah pengertian, supaya kata-kata kalian tuh kayak nggak bisa dimanipulasi untuk kayak nyerang kamu balik gitu. Kayak kamu tuh kalau udah naik ke atasnya sih gampang, tapi begitu udah di atas kamu tuh kayak apa tuh, kayak apa sih istilahnya, kalau udah di atas tuh anginnya tuh berhembus lebih kencang gitu. Intinya sih kalau ditanya cuman potensinya gimana masa depan, ya cerah-cerah aja gitu. Tapi kayak ya biarpun cerah gitu, tapi kan cerah-cerah, cerah-cerah ngeri-ngeri sedap gitu sih aku ngelihatnya. Jadi semoga ini membantu ya. Makasih udah nonton, bye.